Halo pemirsa, dipicu cemburu, seorang pria di Mojokerto, Jawa Timur menabrak calon suami mantan istrinya dengan mobil. Salon milik sang mantan istri juga ikut ditabrak. Saya, Raisa Nadia, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Laporan 19 jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86 bantuannya 87 jajaran kuda 86. Diduga korsleting listrik, kebakaran rumah terjadi di Mamasa, Sulawesi Barat. Warga histeris menyaksikan rumahnya ludes terbakar. Sejumlah warga histeris menyaksikan rumahnya terbakar di Desa Orobua, Mamasa, Sulawesi Barat. Sempat terjadi ledakan diduga berasal dari tabung gas yang ikut terbakar. Saat kejadian rumah korban dalam kondisi kosong. Penyebab kebakaran diduga korsleting listrik di ruang tamu. Api dari sini. Kemudian saya mau bongkar masuk, tidak bisa karena rumah dikunci. Saya pergi panggil orang. Lokasi kebakaran yang jauh dari pusat kota kabupaten membuat petugas pemadam terlambat datang ke lokasi. Tidak ada korban, kerugian diperkirakan puluhan juta rupiah. Dari Mamasa, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, Anyus melaporkan. Diduga pengemudi mabuk dan ugal-ugalan, mobil minibus menabrak dua mobil yang terparkir di pinggir Jalan Paseban, Senen, Jakarta Pusat. Takut diamuk massa, pengemudi mobil dievakuasi ke Polres Metro Jakarta Pusat. Sebuah mobil yang melaju kencang menabrak dua mobil yang terparkir di pinggir jalan di kawasan Paseban, Senen, Jakarta Pusat. Kencangnya benturan membuat tiga mobil terpental. Pengemudi mobil diduga berkendara dalam keadaan mabuk minuman keras. Dari arah sana dia nggak lawan arah sama sekali, lalu dia menabrak dua mobil yang sedang terparkir dan alhamdulillah nggak ada korban jiwa sama sekali. Dari keterangan yang ditanyakan oleh para warga di sini sih setelah diintegrasi ke si pelakunya dia dalam keadaan mabuk. Pengemudi mobil kini diperiksa polisi. Sementara ketiga mobil yang terlibat kecelakaan dibawa ke unit laka lantas Polres Metro Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Seorang pria ditemukan tewas mengenaskan di apartemen Kemayoran, Jakarta Pusat. Polisi menduga korban terjatuh dari balkon kamarnya di lantai 23 apartemen. Polisi melakukan olah TKP menyelidiki tewasnya Kristiana Lau yang ditemukan tergeletak di pelantaran parkir apartemen Kemayoran, Jakarta Pusat. Pria 63 tahun ini tewas akibat luka parah di bagian kepala. Sebelum kejadian, korban yang menderita penyakit gagal ginjal sedang bersiap ke rumah sakit untuk cuci darah. Betapa terkejut sang istri yang akan mengantarnya ke rumah sakit mengetahui suaminya telah tewas. Hasil olah TKP sementara polisi menduga korban tewas terjatuh dari balkon kamarnya di lantai 23. Petugas security mendengar ada suara benda terjatuh. Dan setelah dicek di TKP tersebut ternyata ada orang yang terjatuh atau istrinya. Mereka menyampaikan bahwasanya korban memang pada saat itu tinggal berdua dengan istrinya. Dan ketika ditinggal mandi untuk persiapan berangkat ke dokter dalam rangka cuci darah, suaminya sudah tidak ada dan ketika tidak dibawa ternyata suaminya sudah jatuh. Jasad korban dibawa ke RSCM Jakarta untuk divisum. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kematian korban termasuk dugaan adanya tindak pidana. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. 3 tersangka jalani rekonstruksi pembunuhan seorang pria di TPU Kober Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Wanita dalam pembunuhan ini menyewa 2 pembunuh bayaran karena dipicu cemburu cinta sesama jenis. Dikawal ketat polisi, 3 tersangka pembunuhan terhadap Vicky Firlana menjalani rekonstruksi di lokasi pembunuhan di TPU Kober Ulu Jami, Jakarta Selatan. Pelaku memperagakan 22 adegan. Ketiga tersangka ternyata telah menunggu korban selama 2 jam.
Pada adegan ke-12, pelaku MYL dan DR yang merupakan pembunuh bayaran menganiaya korban dengan senjata tajam hingga tewas akibat luka tusuk. Artinya otak pelaku sendiri hadir di lokasi pada saat dia hadir di lokasi. Setelah eksekutor udah datang, dia mendatangi lokasi langsung. Kemudian ada beberapa tambahan temuan pada saat melakukan rekonstruksi, yaitu saksi yang melihat pada saat korban sudah tergeletak dan sudah meninggal. Itu saksi yang melihat, ada 3 saksi yang melewati, warga sendiri. Ya berharap untuk kedepannya hukumannya ya setimpal lah. Kalau bisa ya hukuman mati. Pembunuhan dipicu masalah asmara. Leli dalam pembunuhan ini yang merupakan penyuka sesama jenis mencintai kekasih korban. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati melaporkan. Pemirsa, seorang anggota polisi dianiaya sejumlah debt collector di pusat perbelanjaan di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Selain menganiaya, para penagih utang berusaha mengambil paksa mobil yang dipakai korban. Dalam rekaman video amatir terlihat 9 orang menyeret paksa seorang pria dari sebuah mal di kawasan Ilir Barat, Kota Palembang hingga terjatuh. Para pelaku kemudian berupaya merampas kunci mobil namun kembali direbut korban. Korban Bribtu Rihen, anggota Polres Pali, telah melaporkan kasus penganiayaan yang dialaminya ini ke Polda Sumatera Selatan. Di antara 9 debt collector, 1 diantaranya diduga merupakan anggota polisi. Hasil penyelidikan polisi, Bribtu Rihen menggunakan mobil milik temannya diduga memiliki masalah angsuran cicilan kredit. Orangannya ya, mungkin yang bersangkutan secara pribadi mungkin dia, tapi secara institusi kita tidak punya kewenangan. Kenapa? Karena kan sudah diatur jelas bahwa berdasarkan hasil keputusan Mahkamah Agung bahwa untuk penarikan leasing itu kan tidak bisa langsung, karena ada namanya apa? Jaminan fidusia. Jadi pemilik kendaraan juga masih punya hak yang sama gitu loh, untuk itu. Jadi kalaupun memang terjadi kesalahan oleh oknum anggota, ya akan kita lihat kalau memang ada kesalahan, kekeliruan akan kita proses sesuai aturan yang berlaku. Polda Sumatera Selatan kini masih menyelidiki kasus dugaan keterlibatan anggota polisi sebagai debt collector dan menganiaya Bribtu Rihen. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur melaporkan. Tawuran antar pemain sepak bola terjadi di lapangan Ingup, Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara. 1 pelaku pemicu keributan ditangkap polisi. Video amatir merekam keributan antar 2 tim sepak bola di lapangan Ingup Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara. Keributan terjadi saat pemain E dan MP terlibat kontak fisik di dalam pertandingan. Saat wasit melerai dengan kartu merah, pelaku bersama rekan-rekannya justru menganiaya MP di pinggir lapangan. Akibat penganiayaan ini, korban mengalami luka pada bagian wajah dan lapor ke polisi. Tugas mengamankan 1 pelaku dan 4 saksi lainnya. Langsung mendapatkan tindakan dari wasit berupa kartu merah, dan setelah insiden tersebut pelaku bersama rekan-rekannya melakukan pengeroyokan kepada korban. Kasus ini diselidiki polisi untuk mencari pelaku lainnya yang terlibat penganiayaan. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Bocah berusia 6 tahun tercebur ke sumur saat menemani ibunya mencuci piring di belakang rumahnya di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Evakuasi korban dari sumur sedalam 15 meter berlangsung dramatis. Naas, nyawa korban tak bisa diselamatkan. Evakuasi bocah berusia 6 tahun yang tercebur ke dalam sumur di rumahnya Jalan Beli, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Kamis sore berlangsung dramatis. Peristiwa berawal saat korban sedang menemani ibunya mencuci piring di belakang rumah. Saat itu, korban naik ke atas penutup lubang sumur yang rapuh hingga korban tercebur ke sumur sedalam 15 meter.
Ayah korban histeris mengetahui kejadian ini. Tahu-tahu ibunya teriak, tolong, gitu. Pak, itu udah nyebur ke bawah. Iya, ibu itunya lagi nyuci piring ibunya. Oh, si anaknya juga lagi cuci piring juga. Cuci piring. Di situ sampingnya, udah teriak-teriak lah. Cerit-cerit. Oh, ibunya ngelihat. Iya. Kondisi sumur yang sempit sempat membuat petugas kesulitan mengevakuasi korban. Ya, menurut informasi dari orang tuanya, pada saat dia jatuh, dia masih pegang balon dan teriak minta tolong, Pak. Minta tolong kepada om-om gitu. Iya. Tapi nggak kuat, Pak ya? Rupanya karena anaknya baru sekitar 6 tahun, jadi nggak kuat. Nah, terus masuk ke air. Pada saat dia diangkat, tapi muntah, Pak. Siap. Nah, kemungkinan kalau muntah itu masih ada harapan. Namun naas nyawa korban tak bisa diselamatkan. Korban tewas dalam perjalanan ke rumah sakit. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Pemirsa, seorang remaja putri di Depok, Jawa Barat menjadi korban penjambretan tas saat berjalan kaki bersama adiknya. Korban terseret hingga belasan meter. Dalam rekaman CCTV ini terlihat dua bersaudara tengah bercanda di sepanjang Jalan Saidun Meruyung, Limo, Kota Depok. Tak berselang lama, remaja yang berusia 11 tahun diseret komplotan begal yang merebut tas korban. Sementara adiknya yang berusia 8 tahun lari ketakutan. Warga mendapati korban mengalami luka akibat jatuh terseret di jalan aspal. Korban dan adiknya membawa tas berisi pakaian neneknya, handphone, serta kunci rumah. Apa di sini juga ibu-ibu banyak yang dengar. Cuman karena di sini kan jalanan suka buat main anak-anak. Nah, suka buat main itu kan memang suka teriak-teriak bercanda-bercanda begitu. Tolong, maling gitu kan. Jadi mungkin anak-anak kali bercanda. Nggak taunya pas saya dengar suara motor digas, baru saya kayaknya ini ada apa-apa di luar. Pas saya keluar benar, anak-anak itu udah berdarah-berdarah. Korban sempat mendapat perawatan di klinik sementara polisi belum mendapat laporan dari aksi penjambretan di Jalan Saidun ini. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky melaporkan. Dua pengendara motor di Kemayoran, Jakarta Pusat nekat mencuri tangga stainless di rumah yang sedang direnovasi. Modus pelaku berpura-pura meminjam dengan alasan akan memasang spanduk. Dua pria berboncengan sepeda motor terekam CCTV mencuri tangga bangunan di Jalan Cempaka, Kemayoran, Jakarta Pusat. Satu pelaku turun dari atas motor berjalan ke dalam gang, sementara pelaku lainnya menunggu di atas motor. Kedua pelaku berjalan menuju keluar gang dan kabur membawa tangga curiannya. Menurut saksi, pelaku berpura-pura meminjam tangga di sebuah rumah yang sedang direnovasi untuk memasang spanduk di depan gang. Pelaku terbilang profesional beraksi di pemukiman padat penduduk. Ada yang pinjemin, saya bilang siapa? Kirain saya orang belakang tetangganya. Jadi saya tentunya nggak kenal, kenapa nggak dikasih, orang mau masang spanduk doang. Yuk katanya sebentar gitu. Terus, udah lama nggak, sampai sore tuh baru nyadar lagi kok nggak balik-balikin. Untuk pelakunya berapa orang, Bu? Satu yang datang mah, totonya dia bawa teman kan yang naik motor itu. Aksi pencurian ini sering terjadi di lokasi yang sama. Korban laporkan aksi pencurian ini ke Polsek Kemayoran. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Seorang wanita pemilik warung kopi di Mojokerto, Jawa Timur diracun suaminya karena cemburu. Bagaimana peristiwa ini terungkap? Tunggu jawabannya sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama Sergap. Bantuannya 8 jalan kuda.